Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hadirakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babul mau'idati indal qabri. Taib. Terakhir sampai ke babul mau'idati al-qabri, bab memberikan wejangan di sisi kuburan. Ini sudah kita bahas ya, tentang anjuran seseorang memberikan wejangan ya, nasihat ketika sedang terjadinya proses penguburan. Dan ini termasuk sunnah, yaitu menyampaikan ujangan. Jadi ujangan itu disampaikan ketika proses terjadinya penguburan atau di tempat penguburan ya, bukan di masjid, tetapi di tempat penguburan. Itu sudah kita baca ya. Insyaallah sekarang kita masuk ke bab setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, babu du'ai lil mayyiti ba'da dafni, bab mendoakan sang mayit setelah penguburannya, wal qu'udi inda qabrihi, dan duduk di sisi kuburannya sesaat ya. Sesaatan ini sesaat, beberapa waktu saja, beberapa menit saja. Untuk apa? Lidu'ai lahu wal istighfari wal qiraah, yaitu untuk mendoakannya, untuk beristighfar ya, untuk memintakan ampun untuknya. Taib ya. Jadi dari bab ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi, beliau menyebutkan apa? Bab ini bab mendoakan mayit setelah dikuburan atau dikuburkan. Jadi seseorang yang setelah menguburkan mayit tidak langsung pergi meninggalkan kuburan, tapi ada anjuran mendoakan dulu. Bahkan wal qu'udi inda qabrihi sa'atan, duduk di sisi kuburannya sesaat untuk mendoakan dan untuk memintakan ampun ya bagi penghuni kubur. Taib. Ya. Kemudian setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala ini membawakan beberapa hadis, atau ada 2 hadis ya dalam bab ini. Al hadithul awal, hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di dalam Kitabul Janaiz, Kitabul Janazah. Al hadithul awal, hadis yang pertama, an Abi Amr, dari Abi Amr. Wakila Abu Abdillah, ada juga mengatakan Abu Abdillah. Wakila Abu Laila, dan juga ada yang mengatakan Abu Laila, karena Utsman bin Affan ini juga dipanggil sebagai kunyahnya oleh para sahabat, bisa Abu Amr, Abu Abdillah, juga Abu Laila. Qala, beliau mengatakan, Utsman bin Affan semoga Allah meridainya, beliau mengatakan,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faraga min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, maka Rasulullah berdiri di atasnya, di atas kuburan, ya, di samping kuburan gitu ya, berdiri sesaat. Wa qala, dan Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun oleh kalian untuk saudara kalian. Wasalu lahu tatsbit, dan mintakanlah oleh kalian kepada Allah bagi dia at-tatsbit, yaitu pengokohan, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan. Fa innahul ana yus'al, sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Taib. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika annal mayyita idza dufina, karena seorang mayit apabila dia dikuburkan, yatihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Karena seorang mayit itu ketika dia dikuburkan, ketika seorang atau pengiring jenazahnya selesai dari penguburannya dan mereka kembali ke kampung, ke halamannya ataupun ke rumahnya, maka akan datang dua malaikat yang keduanya akan bertanya kepada mayit atau penghuni kubur tersebut apa? An rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan juga tentang apa? Siapa nabinya. Dan ini tentunya termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seseorang ketika di dalam kubur maka ada soal, ada pertanyaan bagi penghuni kubur. Kita mungkin sekarang menganggap mudah saja, ya. Ketika ditanya siapa Tuhan Anda, siapa? Ya Allah, ya. Ketika ditanya apa agama Anda, ya agama kita agama Islam, sangat mudah kita menjawabnya. Ketika ditanya siapa Nabi Anda, kita jawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah kita menjawabnya. Kapan itu? Sekarang. Tapi tidak dengan di kuburan nanti. Tidak dengan di kuburan. Hanya orang-orang yang Allah berikan kekokohan di dalam menjawab pertanyaan, yang mampu menjawab pertanyaan. Maka orang-orang yang susah dan diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan susah. Maka dia akan susah menjawab pertanyaan. Walaupun mungkin pertanyaannya hanya 3 ini, ya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Mau dibikin semudah mungkin gitu, ya. Jawabannya bahkan ada yang membuatnya sebagai lagu gitu, ya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Anak kecil sudah bisa menjawab. Anak kecil sudah bisa menjawab karena sudah hafal lagunya. Tapi tidak dengan di dalam kubur nanti. Tidak dengan di dalam kubur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami sumpal mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami jadikan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Hanya orang-orang yang Allah berikan kekokohan, dialah yang mampu menjawab pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan kokoh fid dunya wal akhirah, di dunianya dan juga di akhiratnya. Artinya orang-orang yang berimanlah yang akan diberikan kekokohan oleh Allah, baik di dunianya dan juga di akhiratnya. Di dunianya tentunya di alam kehidupan dunia Allah akan berikan kekokohan bagi dia. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Dan juga Allah akan memberikan kekokohan bagi orang yang beriman di akhiratnya. Kapan itu? Di kuburannya. Sampai disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Ya, innal abda idza su'ila fi qabrihi, apabila seorang hamba dia ditanya di kuburannya,
wa huwa yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia mampu menjawab dan bersaksi bahwasannya ya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, fadzalika qaulu tsabit, maka itulah ucapan yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itulah ucapan yang kokoh yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Berarti syarat agar kita dimudahkan di dalam menjawab pertanyaan malaikat yang nanti ketika bertanya kepada kita di alam kubur, syaratnya apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat kita dimudahkan oleh Allah. Ya, itulah yang akan dimudahkan oleh kita, oleh Allah untuk kita semua. Dan para ulama mengatakan bahwasanya syaratnya adalah yaitu beriman dan apa? Memahami tauhid. Karena ini adalah pertanyaan tentang tauhid. Yashhadu alla ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya dia mempelajari ilmu tauhid, mengamalkan tauhid, betul-betul dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang akan dikokohkan dengan jawaban yang kokoh di dunianya dan di akhiratnya. Was'alu lahu tatsbit, dan mintalah kalian kepada Allah untuknya at-tatsbit, yaitu kekokohan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, fayusannu lil insani idza faragan nasu min dafnil mayyit, maka disunahkan bagi manusia apabila manusia selesai daripada menguburkan mayit, an yakifa indahu, agar dia berdiri di sisi kuburannya, wa yaqulu, dan mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Salasa marrat, 3 kali mengucapkan itu. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ini sunnah. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tsabbithu salasa marrat, ucapkan oleh dia 3 kali, ya Allah berikanlah kekokohan kepadanya. Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Kenapa 3 kali? Kata Syekh Utsaimin, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghalaba ahyanihi atau ghalaba ahyanuhu idza da'a salasan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ghalibu ahyanihi, keumuman kehidupan beliau ini apabila beliau meminta, maka beliau meminta itu 3 kali. Apabila beliau meminta kepada Allah, maka beliau meminta 3 kali. Misalkan kita meminta sesuatu nih sama Allah, nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, ya, terus kita ulang-ulang permintaan kita. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah ya mengatakan bahwasanya apa, kita mintakan ampun dan mintakan kekokohan bagi orang yang mintakan ampun dan kekokohan bagi orang-orang yang di dalam kubur. Tentunya di dalam hadis ini juga ya ada penjelasan bahwasanya apa? Orang yang di dalam kubur itu butuh doa dari kita. Bukan kita minta doa ke mereka. Ya. Tapi mereka yang di dalam kubur butuh doa dari kita. Taib. Ya, jadi mereka yang dalam kubur mereka mengharapkan doa-doa orang yang hidup. Bukan malah mereka dimintai doa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'u du'aakum, karena mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, walaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu menjawabnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan mereka di hari kiamat akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian kepada mereka. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan tidaklah engkau ya Muhammad mampu membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar. Ya,
Jadi Nabi SAW tidak bisa membuat orang yang dalam kubur itu apa? Mendengar. Taib. Itu hadis yang pertama ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, setelah mendoakannya, tsumma yansarifu wa la yajlis ba'da dzalika la lidzikri wa la lil qiraati wa la lil istighfar. Jadi setelah selesai penguburan mayit, dalam proses penguburannya ada yang memberikan wejangan. Kemarin kita sudah sampai ya ke bab apa mau'idatu inda dafnil mayit, memberikan wejangan ketika proses penguburan mayit, maka ada yang memberikan wejangan, nasihat, pengingat gitu ya. Kafa bil mauti dzikra, cukuplah kematian sebagai zikir, sebagai pengingat, agar kita lebih bisa mengingat Allah. Maka dengan cara apa? Mengingat kematian, mendatangi kubur. Sampai Rasulullah SAW menganjurkan kita apa? Untuk zurul kubur, datangi oleh kalian kuburan. Agar kita mendatangi kuburan untuk apa? Karena apa? Tudzakirukumul maut, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi dengan kita datang ke kuburan akan membuat kita ingat mati. Sedangkan kalau kita ingat mati, ya, man dzakarul maut, barang siapa yang mengingat kematian, ukrima bi salasatin, dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan bersegera di dalam bertaubat ya. Yang kedua, wa qanaatul qalbi, dia akan merasa cukup hatinya. Artinya orang mengingat kematian, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, qanaah. Yang ketiga apa? Wa nasyatun fil ibadah, dia akan semangat dalam ibadah karena dia tahu akan mati. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man dzakarul maut, barang siapa mengingat kematian, fi si'ati aisy, di dalam kehidupannya yang luas, yang mapan gitu ya. Jadi barang siapa yang ketika hidupnya mapan dia ingat mati, illa dayyaqahu, kecuali pengingat itu akan membuat dia sempit. Wa man dzakarul mauta fi dzikil ais, barang siapa yang mengingat mati dalam kondisi dia sempit hidupnya, illa wasa'ahu, kecuali pengingat itu akan membuat dia luas. Artinya apa? Orang yang dalam kondisi diberikan keluasan oleh Allah, kekayaan, kemudahan, dia ingat mati, illa dayyaqahu, kecuali pengingat itu akan membuat kita sempit. Waalaikumsalam. Artinya apa? Tidak akan terlalu kita mengejar dunia. Karena kita tahu apa yang kita usahakan ini akan kita tinggalkan semuanya. Apa yang kita kumpulkan ini tidak ada yang kita manfaatkan kecuali yang kita makan, atau kecuali yang kita sedekahkan. Jadi makna daripada orang yang mengingat mati ketika hidupnya enak, Allah akan berikan kesempitan kepada dia. Maksudnya apa? Sempit di dalam bentuk pengajaran, tidak terlalu ambisi dalam dunia, karena tahu dia akan mati. Dan sebaliknya ya, maka ini ada anjuran untuk kita mengingat penghancur kelezatan artinya kematian. Taib. Kemudian Allah Ta'ala, wala yajlis ba'da dzalika lidzikri la lidzikri wala lil qiraati wala lil istighfar. Setelah mendoakan mayit, maka dia tidaklah duduk di sisi kuburan itu baik untuk zikir, untuk baca Al-Quran, atau untuk beristighfar. Tapi apa? Langsung dia pergi, nggak berlama-lama di kuburan, langsung dia pergi. Hakada ja'at bi, terhadapnya sunnah. Artinya sunnah beginilah datangnya sunnah. Artinya orang yang datang mengiringi jenazah, ketika proses terjadinya penguburan jenazah, maka ada yang bangkit menyampaikan ujangan, nasihat. Setelah selesai nasihat, maka diingatkan untuk kita memintakan ampun bagi penghuni mayit ini, karena dia akan ditanya. Kita doakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabithu. Sesaat setelah itu kita langsung bubar. Ya, kita langsung bubar. Taib. Ini kata Syekh Utsaimin termasuk daripada sunnah. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari Amr ibn al-As,
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, "Idza dafantumuni fa'aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazur." Taib, idza dafantumuni, kata sahabat Amr bin Al-As, apabila kalian menguburkanku, fa'aqimu haula qabri, maka berdirilah kalian di sekitar kuburanku, qadra ma tunharu jazur, sebatas selesainya proses penyembelihan unta, wa yuqassamu lahmuha, sampai dibagikan dagingnya, hatta istanisa bikum, atau hatta astanisa bikum, ya, wa'lam madza uraji'u bihi rusula rabbi, ketahuilah apa yang uraji'u bihi rusula rabbi, apa yang diulangi dengannya utusan Tuhanku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Kemudian qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, wa yustahabbu an yuqra indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Ini kata Imam Nawawi ya rahimahullah, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan wa yustahabbu an yuqra indahu syai'un minal Qur'an, dan mustahab untuk dibacakan di sisi kubur sesuatu daripada Al-Qur'an, wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan, dan apabila menyelesaikan Quran di sisi kuburan itu maka itu baik. Ini pendapat Syafi'iyah ya, ini pendapat Syafi'iyah. Dan kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, amma ma dzakarahu rahimahullah an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, adapun yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang ucapan Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, annahu amara ahlahu an yuqimu indahu, Amr bin Al-As memerintahkan keluarganya agar mereka berdiri di sisi kuburannya, idza dafanuhu qadra ma tunharu jazur, apabila mereka menguburkan mayit, menguburkan Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, maka dianjurkan mereka untuk berdiri di atas kuburannya qadra ma tunharu jazur, sebatas waktu proses penyembelihan unta. Proses penyembelihan unta mungkin berapa menit saja gitu ya, sembelih unta selesai, jadi sebatas itu ya, beberapa saat gitu ya, beberapa menit, paling lama mungkin setengah jam ya, paling lama mungkin setengah jam. Fahada, maka ini kata Syekh Utsaimin, ijtihadun minhu radhiyallahu anhu, ini adalah bentuk ijtihad dari siapa? Dari sahabat Amr bin Al-As. Karena hadis-hadis yang tadi disampaikan tentunya tentang ungkapan Rasulullah, anjuran seseorang setelah selesai memintakan ampun bagi mayit. Ada keutamaan itu, ada anjuran itu. Maka Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, menganjurkan kepada keluarga-keluarganya ketika selesai menguburkan mayitnya agar mereka berdiam diri di mana? Di kuburan itu. Selama kapan? Selama proses penyembelihan unta ini selesai. Maksudnya sebatas itulah. Ya kira-kira berapa? Kalau dulu kan nggak ada menit, nggak ada jam, nggak ada ini. Hitungannya dengan kira-kira gitu ya. Sebatas proses penyembelihan unta. Proses penyembelihan unta dari awal menyembelih sampai kulit dibagikan ya mungkin setengah jam, sejam. Tapi ini apa kata Syekh Utsaimin, fahada ijtihadun minhu radhiyallahu anhu, tetapi ini adalah bentuk ijtihad. Ijtihadnya siapa? Seorang sahabat Amr ibn Al-As. Ya, jadi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ini amalan sahabat seorang Amr bin Al-As, atau bahkan anjuran beliau kepada kerabat keluarganya. Tapi kata Syekh Utsaimin apa? Lakinnahu ijtihadun la nuwafiqu alaihi. Tapi ini adalah merupakan bentuk ijtihad yang kami tidak sepakat dengannya. Enggak apa-apa ya. Karena tentunya yang paling menjadi dasar dalam kehidupan beragama itu harus Al-Qur'an, harus sunnah, harus ijma' sahabat, sepakat para sahabat semuanya. Taib.
Ketika para sahabat sepakat atas sebuah amalan, mereka semuanya sepakat. Ini ijma sahabat. Maka sebagian mengatakan ini bisa menjadi dalil karena dalam ungkapan hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Makanya sebagian ada yang mengatakan ijma sahabat. Maka sebagian ada yang mengatakan qiyas. Walaupun sebagian lagi menolak qiyas. Ini yang terpenting apa? Quran, sunnah, dan pendapatnya sahabat terkhusus khulafaur rasyidin. Karena ini yang jelas dalilnya. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang mendapatkan petunjuk. Siapa saja khalifah itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Jadi ketika sahabat-sahabat yang dikatakan khulafaur rasyidin, khilafatur rasyidin atau khulafaur rasyidin, mereka beramal sebuah amalan, maka yang lain bisa mengatakan ini sebagai hujjah. Karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Adapun selain khalifah 4 orang tadi disebutkan, maka boleh kemudian seseorang merasa tidak cocok dengan ini, nggak apa-apa, ya, tidak mengapa. Di sini salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini adalah bentuk ijtihad yang kami tidak cocok dengannya. Kenapa? Lianna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal. Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna min hadi ghairihi, daripada petunjuk selainnya. Jadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna. Wa khairul hadi hadi Rasulillah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah. Di dalam hadis ini Rasul memberikan petunjuk apa? Untuk kita diam sesaat, untuk apa? Mendoakan dan memintakan ampun. Ya, tentunya tidak berlama-lama gitu ya, tentunya tidak berlama-lama di kuburan. Sebatas kita apa? Memintakan ampun dan apa namanya? Dan mendoakan agar diberikan kekokohan di dalam menjawab pertanyaan. Taib. Tapi di sini nggak disebutkan ya penjelasan oleh Syekh Utsaimin tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Ya. Kita melihat di sini Syafi'iyah membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Kalau mazhab yang lainnya ada yang sampai mengatakan makruh ya membaca Al-Qur'an di kuburan. Taib. Dengan dalil-dalil. Apa dalilnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan kuburan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'ul Qur'an. Bacakanlah di rumah kalian adalah Al-Quran. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena di kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Maka janganlah jadikan rumah seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran. Tentunya ini juga termasuk salah satu bentuk ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Taib. Dan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, walam yakun nabiyyu yaqifu aw yajlisu indal qabri ba'da dafni qadramatun harul jazur wa yuksamu wa yuqassamu lahmuha. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiam atau duduk di sisi kuburan setelah penguburannya selama proses penguburan apa? Selama proses penyembelihan unta dan dibagikan dagingnya. Kalau sampai dibagikan dagingnya lama. Kita aja kemarin sapi dari pagi sampai mau Jumatan. Ini unta lebih gede gitu ya. Berarti lama. Kalau sampai wa yuqassamu lahmuha, sampai dibagikan dagingnya. Walam ya'mur ashabahu bidzalik, bahkan Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan itu. Ya, bahkan Nabi SAW tidak memerintahkan. Goyatun mahunalika annahu amarahum an yaqifu alal qabri wa yastaghfiru li sahibil qabri.
Tapi tujuan di sana bahwasanya Nabi memerintahkan mereka para sahabat untuk berdiam di atas kuburan agar para sahabat memintakan ampun untuk penghuni kubur yang baru dikuburkan, dan agar memintakan bagi penghuni kubur tadi apa? At-tatsbit faqat, ya, yaitu pengokohan saja, tidak ada yang lainnya. Tsumma yansarifun nas, kemudian manusia berpaling. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wa amal qiraatu indal qabri fal asahu annaha makruhatun. Adapun membaca Al-Qur'an di sisi kuburan yang lebih sahih, kata beliau, bahwasanya itu adalah makruh. Ya, bahwasanya itu adalah makruh. Wa annahu yukrahu lil insani an yadhhaba ilal qabri tsumma yaqifu aw yajlisu indahu wa yaqra. Dan sesungguhnya makruh bagi seseorang pergi ke kuburan membawa Al-Quran dan duduk kemudian membaca di sana. Bahkan kalau Syekh Utsaimin di sini mengatakan ini termasuk perkara yang bid'ah. Taib. Wa qalu ahwaliha an takuna makruha, dan yang paling kecil hukumnya adalah makruh. Yang paling kecil hukumnya adalah. Dua hadis tadi disampaikan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala masuk ke dalam bab doa il mayyit, doa lil mayyit, bab mendoakan mayit. Ini inti dari penyebutan bab yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Itu apa? Mendoakan mayit. Ya, mendoakan mayit. Ini yang harus kita lakukan. Kita mendoakan mayit. Apalagi orang tua kita, apalagi kerabat kita, apalagi kaum muslimin. Maghfiril muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, ya innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Setelah kita mendoakan orang tua kita sudah meninggal, kerabat kita, baru kita mendoakan muslim yang masih hidup, muslim yang sudah meninggal. Ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya seseorang yang masih hidup mendoakan, karena akan bermanfaat bagi sang mayit. Karena akan bermanfaat bagi sang mayit. Daripada kita datang ke kuburan justru malah minta didoakan oleh penghuni kubur, malah minta agar kita diberikan kelancaran usahanya, atau minta sesuatu dari penghuni kubur yang jelas-jelas kubur tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, penghuni kubur tidak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Taib. Kemudian bab setelahnya kita baca sedikit ya, karena masih ada waktu. Babus sadaqati anil mayyit wa du'a ilahu. Bab bersedekah untuk mayit dan berdoa untuknya. Tapi ini termasuk dalil bolehnya bersedekah bagi sang mayit. Asal keumuman amalan itu terputus kecuali 3. Ya, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ataupun dun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi ketika ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya amalan itu nyampe gitu ya, seperti membayarkan hutang, seperti menunaikan nazar. Karena pernah datang seorang sahabat perempuan kepada Rasulullah SAW mengatakan, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal, wa alaiha dain, dan dia punya hutang. Dalam riwayat disebutnya hutangnya itu hutang nazar, nazar berpuasa. Afa aqdiha, apakah harus saya tunaikan? Kata Rasul, na'am. Ya, wa dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang terhadap Allah lebih berhak untuk tunaikan, maka tunaikanlah. Jadi ada amalan-amalan yang memang dalil menjelaskan amalan itu sampai kepada sang mayit. Ada amalan yang tidak sampai. Taib. Ada amalan-amalan yang tidak sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Jadi apa yang kita usahakan itulah yang akan kita petik hasilnya. Jadi tidak kemudian kita bermudah-mudah, yang penting mah banyakin uang saja. Nanti kalau sudah mati saya bikin wasiat, nih sedekah ini, bayar anak yatim, doakan saya, ini dan lain sebagainya. Khawatir justru apa? Akan membuat dia leha-leha dalam beramal semasa hidupnya. Padahal yang terpenting adalah
wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang dia upayakan, apa yang diusahakan semasa hidupnya. Tetapi beda dengan istighfar, beda dengan mendoakan, ya, beda dengan ya mendoakan gitu ya, memintakan ampun. Karena itu doanya waladin soleh yad'ulah. Maka 3 kondisi ini yang harusnya kita persiapkan. Kita punya anak yang soleh, kita punya harta yang bisa kita jariahkan, kita juga punya ilmu yang kita bisa sedekahkan dan dimanfaatkan oleh yang mendapatkan ilmunya. Kalau kita 3-tiganya ini punya, Masya Allah, ketika kita meninggal ngalir terus, ya, ngalir terus amalan itu, investasi. Walaupun kita sudah akan ngalir terus selama itu, siapa masih berjalan. Selama jariah yang kita bangun masjidnya masih dipakai, selama ilmunya masih diamalkan, selama anak soleh yang kita didik terus mendoakan kita. Kalau kemudian gitu ya, anak soleh nggak punya, harta nggak ada, ya, kemudian sedekah jariah juga tidak ada gitu ya, maka tentunya tentunya ya itu memang bentuk daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya kita berupaya untuk setidaknya ada yang kita jadikan sebagai bentuk investasi bagi kehidupan setelah kematian kita, karena itu mengalir terus ya, pahalanya mengalir terus. Ini akan disebutkan ya dari hadis Bukhari Muslim tentang itu bermanfaat sampai kepada orang tua kalau sedekah sampai kepada orang tua. Jadi yang ada dalilnya maka bisa. Kalau menyembelih, boleh nggak kita menyembelih untuk orang yang sudah meninggal? Kurban nih, saya kurban untuk bapak saya. Sebagian ulama, bahkan keumuman ulama sepakat tidak boleh. Kalau kurban, ya, harus untuk orang yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi nggak boleh di dalam penyembelihan kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal pahalanya. Salat juga, salat untuk kita, nggak boleh untuk orang lain. Bahkan untuk mendapatkan manfaat lain. Kenapa kamu sholat? Biar lancar usaha. Itu nggak boleh. Atau pahalanya buat orang tua, itu tidak bisa, karena tidak sampai. Ya, beda dengan yang lain, sedekah. Karena memang sedekah kita mengharapkan pahala dari Allah, juga mengharapkan agar harta kita ini berkah, diberikan kekayaan terus, kemudahan hartanya boleh. Kenapa? Karena memang dalilnya juga ada. Ya, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Anfik unfik alaik." Berinfaklah engkau karena aku akan berinfak untukmu. Atau hadis yang lainnya, "Mana qasat mal min shadaqah." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Jadi kalau kita sedekah, tujuannya apa? Ingin dapat wajah dari Allah. Di sisi lain agar kita diberikan keberkahan hartanya, boleh tidak boleh? Atau misalkan seperti seseorang berpuasa, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Daripada intermittent gitu ya, makan sehari sekali, ini puasa Daud we, sudah mendapat pahala, sehat deh. Boleh tidak boleh? Karena Rasul mengatakan sumu tasihu. Kata Syekh bin Baz, walaupun sebagian mendaifkan di sini, tapi Syekh bin Baz menghasankan, mengatakan boleh. Atau kita haji umroh, karena kata Rasul orang yang haji dan umroh maka dia tidak akan fakir. Saya mau haji, mau umroh apa biar nggak fakir. Kenapa? Karena kata Rasul orang yang haji umroh tidak akan fakir. Terus kita haji dan umroh mengharapkan wajah Allah hajinya, tapi di sisi lain biar kita nih nggak fakir. Boleh tidak boleh? Tapi kalau menyembelih dan sholat itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah saja. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Kan itu kepada yang sudah meninggal, ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Ini kita insya Allah dibacakan di waktu yang akan datang ya, karena sudah adzan. Judulnya adalah Babus Shadaqati Anil Mayyit wa Du'a Ilahu, bab bersedekah atas nama mayit dan mendoakan untuknya, berdoa untuknya.
Itu saja mungkin ya, karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.